Andrew, seorang pebisnis yang kuat dan teliti, baru saja mengalami hidangan yang luar biasa, yang benar-benar mempesonanya. Pada akhir pengalaman gastronomis itu, dia tidak bisa menahan keinginannya untuk memuji langsung chef berbakat tersebut. Ketika chef akhirnya datang ke meja, Andrew tidak dapat menahan air mata yang mengalir dari matanya. Hola teman-teman. Saya Rina dan ini adalah kisah Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Andrew dan Liam adalah saudara kembar, lahir dalam keluarga kaya yang tinggal di sebuah rumah megah yang dikelilingi oleh taman-taman yang luas. Dari saat mereka datang ke dunia, sudah jelas terlihat bahwa mereka memiliki sebuah ikatan yang dalam. Namun, seiring mereka tumbuh, kepribadian mereka mulai muncul dengan cara yang berbeda. Andrew adalah anak yang sangat fokus dan introspektif. Matanya bersinar dengan rasa ingin tahu dan kekaguman saat ia tenggelam dalam permainan. Mainannya berkisar dari balok bangunan sederhana hingga bentuk-bentuk geometris kompleks. Dia menghabiskan berjam-jam tenggelam dalam ciptaannya, hilang dalam dunia imajiner yang dibangunnya sendiri dengan kepiawaian. Di sisi lain, Liam adalah badai energi dan vitalitas sejati. Sejak kecil, dia adalah pusat perhatian dimanapun dia berada. Semangatnya yang gelisah memaksanya mengeksplorasi dunia di sekitarnya dengan kecepatan yang memusingkan. Berlari, melompat, bermain, dan berinteraksi dengan segala sesuatu dan semua orang di sekitarnya tampak menjadi cara alami untuk eksis. Meskipun ada perbedaan, ikatan persaudaraan antara Andrew dan Liam tetap tak tergoyahkan. Mereka saling melengkapi dengan cara yang unik. Andrew mengagumi ketetapan hati dan kemampuan Liam untuk menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil. Sementara Liam memandang dengan kekaguman pada kemampuan saudara laki-lakinya untuk menciptakan dunia imajinatif yang begitu detail dan memikat. Saat mereka memasuki masa remaja, kepribadian Andrew dan Liam yang berbeda menjadi lebih menonjol, membuat mereka membentuk kelompok teman mereka sendiri, masing-masing dengan minat dan hasrat yang berbeda. Andrew menemukan kecocokan dengan teman-teman yang berbagi cinta pada studi formal dan dunia bisnis, sementara Liam dikelilingi oleh para petualang dan pecinta olahraga ekstrim. Meskipun ada perbedaan minat, persahabatan antara saudara-saudara ini tetap tak tergoyahkan. Seiring bertahun-tahun berlalu, Andrew memilih mengikuti jejak ayahnya dan memasuki studi formal di bidang administrasi, mempersiapkan diri untuk memimpin bisnis keluarga. Pikiran analitisnya dan kemampuan dalam menangani masalah keuangan menjadikannya pemimpin masa depan yang menjanjikan. Liam menjalani kehidupan penuh petualangan dan emosi. Hasratnya terhadap olahraga membawanya menjelajahi berbagai tempat, dari ombak tinggi di laut hingga gunung-gunung yang tertutup salju. Selalu ditemani oleh kameranya, dia mengubah pengalamannya menjadi gambar dan video indah yang menangkap esensi dari emosi dan kebebasan yang dia temukan dalam setiap gerakan. Meskipun karirnya sebagai fotografer dan pembuat video olahraga tidak memberinya kekayaan besar, Liam bahagia dengan kehidupannya yang nomaden dan tanpa beban. Dia tahu bahwa tujuan hidupnya adalah menikmati setiap momen dan berbagi emosi yang dia alami dengan dunia. Baginya, kekayaan sejati terletak pada pengalaman dan orang-orang yang melintasi jalannya. Meskipun mereka menempuh jalan yang berbeda, Andrew dan Liam terus berbagi kehidupan mereka, bertukar cerita dan saling mendukung dalam suka dan duka yang mereka hadapi. Mereka tahu bahwa, meskipun menjalani realitas yang sangat berbeda, esensi dari ikatan mereka tetap tidak berubah. Namun, suasana harmoni antara saudara-saudara ini akan mengalami perubahan drastis. Andrew dan Liam sudah menjadi pria dewasa ketika takdir melemparkan bayangan gelap ke keluarga dengan meninggalnya ayah mereka. Kepergiannya meninggalkan perasaan kosong yang luar biasa, karena dia adalah landasan kuat tempat semua orang bergantung. Sekarang, menghadapi ketidakhadiran ayah mereka harus mengatur ulang dan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Andrew memiliki harapan bahwa, dengan kepergian ayah mereka, Liam akhirnya akan menetap dan bergabung dengan keluarga untuk melanjutkan warisan ayah mereka dalam mengelola bisnis perusahaan. Andrew merasa bertanggung jawab untuk mengambil peran sebagai pemimpin,
Tetapi dia memiliki keinginan untuk berbagi beban tugas ini dengan saudaranya. Liam memiliki jiwa yang gelisah dan haus yang tak terpuaskan akan petualangan baru. Berita kematian ayah mereka menghantamnya dengan keras, tetapi juga membuatnya semakin menyadari kefanaan hidup. Setelah beberapa minggu pemakaman ayah mereka, kedua saudara itu duduk untuk percakapan serius. Andrew dengan antusias menyajikan rencananya untuk masa depan perusahaan, menunjukkan serangkaian lembar data dan grafik yang merinci bagaimana masing-masing dari mereka bisa mengambil tanggung jawab untuk kelancaran bisnis. Dia membayangkan bahwa, bersama-sama, mereka bisa memperkuat perusahaan dan menghormati warisan yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Namun, antusiasme Andrew tiba-tiba terhenti oleh Liam, yang mengungkapkan tidak memiliki niat sama sekali untuk mengambil alih perusahaan. Dia menjelaskan dengan tegas bahwa hasrat sejatinya terletak pada petualangannya, seni fotografi, dan olahraga ekstrim. Bagi Liam, kebebasan dan kreativitas lebih penting daripada posisi apapun dalam perusahaan, bahkan jika itu adalah perusahaan milik ayahnya. Pada saat itu, Andrew merasa sangat frustrasi dan kecewa. Dia berpikir bahwa sudah waktunya bagi Liam untuk meninggalkan petualangan masa mudanya dan menjadi dewasa, menetap dalam profesi yang dianggapnya lebih cocok dengan tanggung jawab seorang dewasa. Dia melihat perusahaan itu sebagai warisan yang harus dilestarikan dan komitmen yang harus diambil demi keluarga. Hubungan yang dulu tampak tak tergoyahkan mengalami guncangan yang signifikan. Kedua saudara itu mulai berdiskusi dengan penuh semangat, dengan emosi yang tinggi dan suara yang meninggi. Kata-kata kasar dilontarkan, dan dendam lama muncul ke permukaan, semakin memperburuk jarak emosional di antara mereka. Pada akhir pertemuan, keduanya pergi dengan perasaan terluka dan frustrasi. Masing-masing merasa tidak dimengerti oleh yang lain dan kecewa dengan kurangnya dukungan timbal balik dalam pilihan hidup mereka. Perpisahan antara kedua saudara itu benar-benar keras dan mendadak. Bertahun-tahun berlalu, dan mereka tidak pernah bertemu atau berbicara lagi. Masing-masing mengikuti jalan mereka sendiri, menempuh perjalanan yang jauh dan mandiri. Andrew dengan tanggung jawab dan dedikasi mengambil alih kendali perusahaan keluarga. Dia menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang teliti, mengarahkan bisnis dengan tegas dan etis, menghormati warisan sang ayah. Ketekunan dan keterampilan wirausahanya membuatnya diakui di dunia bisnis. Selain karirnya yang sukses, Andrew juga membangun keluarga bersama pacar sekolahnya. Mereka menikah dan memiliki seorang anak, yang merupakan cahaya dalam mata mereka. Andrew memastikan untuk menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadinya, mengabdikan diri dengan sama besar kepada istri, anak, dan perusahaannya. Andrew telah merencanakan secara cermat seluruh masa depan untuk anaknya, percaya bahwa anaknya akan mengikuti jejak yang sama yang telah dia lalui, mengikuti warisan yang ditinggalkan kakeknya, pendiri perusahaan keluarga. Anak muda itu, yang hampir berusia 18 tahun, akan segera masuk universitas yang telah dipilih ayahnya, dan Andrew yakin bahwa setelah menyelesaikan kuliah, ia akan mengambil peran penting dalam mengelola bisnis. Anak Andrew adalah seorang pemuda berbakat, cerdas, dan berpendidikan baik, yang selalu menghormati tradisi keluarga dan mengagumi sejarah sukses perusahaan. Selama bertahun-tahun, dia menerima rencana yang dibuat oleh ayahnya dengan rasa syukur, percaya bahwa itu adalah jalan yang benar untuk hidupnya. Pada hari yang tak terduga, ketika ayah dan anak duduk di kantor mereka, pemuda itu memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Dengan suara yang agak ragu, ia menatap mata Andrew dan mengungkapkan aspirasi sebenarnya. "Ayah, aku perlu mengungkapkan sesuatu. Aku berterima kasih untuk semua rencana yang telah Bapak buat untuk masa depanku, dan karena ingin aku mengikuti jejak keluarga. Tapi, dengan segala hormat dan cinta yang aku miliki untuk Bapak dan sejarah kita, aku tidak ingin bekerja di perusahaan," kata anak itu dengan jujur. "Saya telah mendedikasikan diri untuk berselancar dan, seperti yang Anda ketahui, saya telah memperoleh hasil yang menonjol. Baru-baru ini, saya menerima tawaran sponsor untuk bepergian dan berkompetisi di beberapa negara,
dan saya memutuskan untuk menerimanya. Kata-kata anaknya bergema di hati Andrew seperti gema masa lalu. Pada saat itu, bayangan saudara kembarnya, Liam, muncul di benaknya. Dia tidak bisa percaya bahwa anaknya akan menapaki jalan yang sama dengan yang diikuti saudaranya bertahun-tahun yang lalu. Andrew merasa sangat dikhianati. Bagi Andrew, sulit untuk menerima bahwa masa depan yang dia bayangkan untuk anaknya sedang runtuh di depan matanya. Dan demikianlah, anaknya pergi mengejar mimpinya, meninggalkan rencana yang disusun dengan cermat oleh Andrew. Rutinitas sibuk Andrew didominasi oleh pertemuan penting dan bisnis yang membutuhkan perhatiannya yang konstan. Namun, dia selalu menyempatkan diri untuk meluangkan waktu khusus bersama istrinya. Di antara semua tanggung jawab, mereka memiliki kebiasaan menyisihkan waktu untuk menikmati hidangan di sebuah restoran yang nyaman. Pada suatu malam, Andrew memilih untuk membawa istrinya ke restoran yang telah menjadi sensasi di kota. Baru-baru ini dibuka, tempat tersebut sudah mengumpulkan banyak penggemar yang tertarik dengan konsep inovatifnya. Tempat itu menerima pujian dan ulasan luar biasa dari pakar gastronomi. Andrew bersemangat dengan peluang untuk mencicipi hidangan yang sangat diakui dari tempat itu. Restoran itu adalah perpaduan nyata dari berbagai masakan dari berbagai negara, menawarkan pengalaman gastronomi yang unik dan tak tertandingi. Andrew dan istrinya benar-benar terpesona dengan hidangan luar biasa yang mereka nikmati. Restoran itu, memang, layak menerima semua pujian dan pengakuan yang telah diterima. Andrew memutuskan bahwa dia ingin menyampaikan pujian secara pribadi kepada koki yang bertanggung jawab atas pengalaman itu. Ketika koki akhirnya muncul di hadapan mereka, Andrew merasa jantungnya berdebar kencang dan air mata mulai mengalir dari matanya. Itu adalah Liam, saudaranya, yang berdiri di hadapannya, berubah menjadi koki berbakat. Kedua saudara itu berbagi kejutan yang sama atas pertemuan yang tidak terduga ini setelah bertahun-tahun berpisah. Dalam campuran emosi, mereka bertemu muka, seolah-olah waktu telah sirna dalam sekejap. Tanpa berpikir panjang, Andrew dan Liam berpelukan, menyegel sebuah awal baru. Dalam gerakan sederhana itu, mereka meninggalkan semua rasa sakit hati dan kesalahpahaman yang pernah memisahkan mereka. Liam menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun dia mengelilingi dunia, dia memiliki kesempatan luar biasa untuk mendalami kuliner dari berbagai negara. Setiap tempat yang dikunjungi membawa pengalaman baru, rasa, dan teknik yang memperkaya hasratnya pada gastronomi. Sekarang, dia merasa bahwa sudah saatnya untuk berpetualang di perairan yang belum dikenal, dan membuka restoran adalah petualangan besar yang sedang dia jalani saat ini. Mendengar kata-kata tersebut, Andrew merasa kagum. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gaya hidup kakaknya bisa membawa sesuatu yang begitu bermanfaat bagi hidupnya. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia menganggap Liam sebagai seseorang yang belum dewasa, seseorang yang tidak akan pernah menemukan jalannya dan tujuannya. Pada saat itu, Andrew menyadari betapa dia telah tidak adil terhadap saudaranya. Dia meminta maaf, mengakui bahwa dia telah mencoba memaksakan gaya hidupnya pada saudaranya, percaya bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai melalui bisnis keluarga. Dengan menyaksikan perjalanan sukses dan berbuah dari Liam, Andrew merasakan ketenangan mendalam di hatinya terhadap pilihan hidup anaknya. Dia akhirnya memahami bahwa kebahagiaan dan pencapaian pribadi bisa ditemukan di jalur yang berbeda dan unik bagi setiap individu. Seiring waktu, Andrew mulai melihat kesamaan antara perjalanan saudaranya dan perjalanan anaknya. Seperti Liam, anaknya juga mengikuti kata hatinya sendiri, mencari pencapaian melalui olahraga. Hubungan Andrew dan Liam dipulihkan secara signifikan. Pertemuan tak terduga di restoran dan pembicaraan jujur yang mengikutinya memungkinkan mereka untuk mengatasi rasa sakit hati dan dendam masa lalu. Perjalanan rekonsiliasi Andrew dan Liam mengingatkan kita bahwa setiap individu itu unik dan memiliki hasrat, impian, dan jalan hidupnya sendiri. Menerima pilihan dan minat dari orang-orang terkasih kita, bahkan jika berbeda dengan kita, adalah tindakan cinta tanpa syarat dan penghormatan timbal balik.
Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.